warung yang menjual makanan non halal, misalnya BPK, babi panggang karo, yang cukup banyak kita temukan di Sumatera Utara, secara khusus di Medan, dan termasuk juga warung-warung khas Batak lainnya yang menjual makanan non halal. Bagaimana mungkin perkataan itu dilaksanakan di tempat-tempat seperti ini? Di negara Indonesia mayoritas Muslim, tapi di beberapa tempat, khususnya di provinsi tertentu, kabupaten kota tertentu, mayoritas Kristen, yang tentu konsekuensinya banyak menjamur di sana warung-warung non halal. Perlu diperjelas dan jangan mengeluarkan statement yang bisa mengarahkan oknum tertentu melakukan tindakan yang intoleran. Ada 7 keyakinan yang diakui. Kalau abang berbicara sebagai golongan tertentu, boleh begitu. Tapi kalau abang berbicara tentang kebijakan pemerintah dan wajibnya itu yang bagaimana versinya, ya? Sampai makanan lah, baju lah, hotel lah. Sekarang baju halal bagaimana? Hotel halal bagaimana? Apakah Indonesia adalah negara Islam? Hah? Jangan buat ngaco deh. Kayaknya Bang Haikal ini adalah orang yang di semester pertama harus direview dan harus dicopot karena tidak adil, tidak mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini saya harap di pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang sangat bermartabat tidak ada nih pejabat-pejabat yang begini. Konyol gitu. Guys, gue mau nyorotin terkait pernyataan Babe Haikal yang bilang semua produk yang masuk ke Indonesia itu harus halal. Ya, Indonesia ini tidak dimiliki oleh satu golongan tertentu. Indonesia memiliki 7 agama yang disahkan secara hukum. Semua yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, mau itu makanan, pakaian, dan sebagainya. Ini kata Babe Haikal. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa negara ini bukan negara Islam. Negara ini banyak berbagai suku, bahasa, agama. Bahkan ada beberapa agama yang disahkan ataupun diakui oleh negara ini. Jadi tidak bisa dong kalau hukum di negara ini harus berpatokan dengan satu agama. Walaupun saya adalah pendukung keras dari Pak Prabowo Subianto, tapi saya sedikit kecewa dengan adanya Babe Haikal yang diangkat oleh Pak Prabowo. Dan saya berpikir bahwa perkataan Babe Haikal ini sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di negara Indonesia. Kita semua ketahui bahwa negara Indonesia bukan negara Islam. Ya, kalau bangsa kita ini, bangsa Indonesia itu mau diatur dengan pendekatan agama, ya pasti kayak gini nih, kacau balau, blunder, banyak orang protes. Tapi sebelum lebih jauh kita mencermati atau bicara soal pernyataan Bung Haikal ini, coba kita lihat video ini dulu. Nah, kita lihat statement-statement Haikal yang terkait dia akhirnya menjadi menteri. Inilah yang disebut apa? Kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bercerita, ini bukan hadis ya, Ka'ab bin Malik yang ngomong. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Ingat nggak zaman Bung Karno? Negeri kita masih makmur. Kenapa? Karena Bung Karno entar datang ke rumah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Entar datang ke rumah Wahab Hasbullah.
Ingat zaman Pak Harto, kita normal, cakep. Kenapa ya? Karena Pak Harto entar datang ke tempat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Entar datang ngaji ke tempat Abah Anom. Entar datang Pak Harto. Cuman Bung Karno dan Pak Harto doang yang datang ke tempat ulama. Setelah itu ulama nyamperin penguasa ya. Agak ada ya. Ya, setelah nonton video pernyataan-pernyataan Bung Haikal itu, ya orang bisa bertanya-tanya mengapa Prabowo dan Gibran menjadikan orang ini menjadi menteri. Ya, tentu soal Haikal menjadi menteri itu sah-sah saja. Itu baik adanya, itu rezeki dia, karena itu juga adalah hak prerogatifnya presiden. Yang jadi masalah kan adalah statement dia. Statement dia yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan, menimbulkan kericuhan. Jadi pada akhirnya ya orang bertanya mengapa orang seperti ini diangkat menjadi menteri. Ya silakan. Ya. Nah, bisa jadi setelah mendengar pernyataan itu Prabowo tuh ingin menunjukkan bahwa ya, orang seperti Haikal itu ya aslinya tuh seperti ini gitu. Dia rela menelan apa yang pernah dia bicarakan, melawan harga dirinya demi sebuah jabatan. Bisa jadi, kan dalam waktu dekat bisa saja diganti. Jadi artinya Prabowo itu menaklukkan dia dengan energi Haikal itu sendiri gitu. Ya, artinya Prabowo menaklukkan Haikal itu dengan menggunakan kekuatan ambisi di dalam Bung Haikal itu sendiri. Nah, kalau dia tidak punya ambisi besar, ya pasti dia konsisten dengan statement dia. Tapi karena ambisinya lebih besar dari harga dirinya, ya dia ambil tuh menteri dan Prabowo membuktikan itu gitu. Ya selamat kepada Pak Prabowo. Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga. Dan ketiga obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk. Bahkan fashion ya. Barang guna semua. Dan sembelihan juga, jangan lupa. Sembelihan. Dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah. Ya, hal pertama yang bisa kita garis bawahi terkait pernyataan Bung Haikal itu adalah bahwa peraturan atau ketentuan halal haram itu ya disusun berdasarkan pendekatan agama, bukan berdasarkan ketentuan hukum yang seharusnya berpedoman atau bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, kebijakan seperti ini pastilah menimbulkan kekacauan seperti yang kita lihat tadi. Kenapa? Karena diskriminatif sekaligus merendahkan. Karena orang tidak mungkin menghargai orang yang makan barang haram. Orang yang makan barang haram pasti dinilai haram. Gitu. Namanya juga haram. Gitu. Nah, karena direndahkan atau merasa direndahkan, pasti orang menjadi sensitif. Makanya banyak orang protes. Dan sikap merendahkan itu punya dampak yang luas. Karena dalam berbagai aktivitas sosial, dalam berbagai kegiatan, orang yang jadi korban diskriminasi, orang yang direndahkan, selalu menjadi korban. Selalu mendapat kesulitan, selalu dibedakan oleh orang lain. Karena itu isu diskriminasi,
membeda-bedakan dan merendahkan itu pasti sensitif dan menimbulkan banyak protes. Itu dia. Yang kedua yang harus kita garis bawahi juga adalah bahwa peraturan yang terkait halal haram ini jelas berdampak buruk. Selain diskriminatif, potensial memprovokasi atau bersifat provokatif dan memancing konflik atau perpecahan. Bagaimana kalau tiba-tiba muncul segerombolan orang yang sweeping produk haram? Karena kalau dipandang secara sempit, pengertian haram itu kan artinya dilarang, melawan hukum. Nah, ini membuka ruang untuk orang-orang yang sengaja ingin membuat kekacauan atau memang kurang awasan untuk untuk melakukan kekacauan, mengambil kesempatan. Ini bisa memicu ketegangan bahkan konflik horizontal karena masalah ini sensitif, yaitu masalah agama. Nah, karena itulah sejak dulu ya para pendahulu kita memang tidak menghendaki negara ini diatur dengan agama, tapi berdasarkan peraturan, berdasarkan Pancasila, berdasarkan undang-undang. Nah, Pancasila itu menempatkan Tuhan nomor satu. Jadi dia menginginkan seluruh rakyat bangsa Indonesia ini bertuhan, bukan sekedar beragama. Nah, apa beda orang yang bertuhan dengan orang beragama? Orang yang bertuhan ya pasti mengikuti jalan Tuhan, meneladani Tuhan dari agama apapun dia. Nah, karena itu kan negara mengakui 7 agama, mengakui ya orang silakan mengikuti Tuhan masing-masing. Karena diyakini baik itu, jalani itu, teladani Tuhan. Tapi kalau agama, ciri-ciri orang beragama kan hanya satu, di KTP. Kedua, pakaian. Ketiga, ujarannya. Artinya orang yang beragama, bertuhan sudah pasti beragama. Ya, kalau tidak masuk yang 7 agama itu mungkin agama asli lah. Tapi orang yang beragama belum tentu hidupnya mengikuti jalan Tuhan. Itu masalahnya. Karena itu para pendiri kita tuh jeli benar. Berdasarkan Pancasila negara ini diatur dengan menempatkan Tuhan sebagai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau negara ini diatur berdasarkan agama, maka orang yang makan babi itu dianggap haram. Artinya keberadaannya di Indonesia ini dilarang dan dianggap melanggar hukum. Nah, karena itu wajar kalau Pak Mahfud itu berpandangan bahwa ketentuan seperti itu atau statement yang disampaikan dalam statementnya Haikal itu akan mempersulit kehidupan beragama di Indonesia. Itu catatan Pak Mahfud. Ya, kita setujulah ya dengan Pak Mahfud. Ini salah satu orang terbaik di Indonesia. Ya. Nah, berdasarkan pernyataan Bung Haikal ini, ya, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, di Indonesia jangan coba-coba membuat peraturan berdasarkan agama, karena itu pasti menimbulkan kekacauan. Ya. Pasti menimbulkan kekacauan karena itu sifatnya diskriminatif dan merendahkan orang. Artinya sensitif tuh. Kedua, peraturan berdasarkan agama ini potensi provokatif dan berbahaya. Ya. Karena akan sangat mengganggu ketenangan dan kerukunan sosial dan bisa-bisa memicu ketegangan yang bisa mengarah ke konflik horizontal. Nah, kalau sudah seperti ini kan semua orang menjadi repot, ya kan? Tidak gampang kita meredakan konflik horizontal apalagi berdasarkan agama. Jadi sebaik mungkin, sedini mungkin hal-hal seperti ini dicegah gitu.
Nah, yang ketiga terkait dengan pertama dan kedua tadi, sebaiknya kebijakan halal haram itu perlu ditinjau ulang. Karena peran yang lebih penting dari negara atau pemerintah terkait makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu bukan soal halal haram, tapi masalah higienisitasnya, keamanannya dari bahan kimia, prosesnya yang aman, terhindar dari racun, batas waktu yang aman, masalah kebersihan, kemasan dan segala macam. Intinya setiap produk yang dijual, dikonsumsi oleh rakyat Indonesia ini harus aman dan sehat. Nah, kalau ini yang penting, sudah ada lembaganya, yaitu BP POM, Badan Pengawasan Pengendalian atau Peredaran Obat-obat dan Makanan. Ini saja yang kita optimalkan. Jadi, kalau peran BP POM ini maksimal, maka rakyat dijamin akan aman yang dikonsumsinya. Nah, karena menurut saya salah satu peran pemerintah yang paling penting itu adalah menjamin keamanan apa yang dimakan oleh rakyatnya. Nah, sekali lagi kalau itu yang penting ya kita optimalkan BP POM saja. Artinya keberadaan lembaga penyelenggara jaminan produk halal itu perlu ditinjau ulang. Fungsinya untuk apa sih? Kalau untuk menarik pajak masukan negara, kan sudah ada dinas pendapatan daerah, sudah ada kantor pajak, ya, dan segala macam. Banyaklah, itu semua sudah ada kalau mengut pajak. Kalau mengendalikan keamanan peredaran sudah ada BP POM. Lalu untuk apa produk halal, lembaga penjamin halal haram ini? Karena itu ya, kalau memang keberadaannya ini menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kericuhan, kekacauan, sebaiknya lembaga ini ditinjau ulang dan kalau perlu ya dibubarkan saja. Karena negara perlu lembaga yang berdaya guna, bermanfaat untuk rakyat, bukan lembaga yang justru menimbulkan kekacauan. Itu saja mungkin terkait dengan pernyataan Haikal ini. Mudah-mudahan ke depan dengan gebrakan Pak Prabowo yang kayaknya semakin ya jelas terlihat, ya, hal-hal yang bisa merusak, menggerogoti perkembangan bangsa ini harus segera diamputasi.